A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Baik, kita akan bacakan perkara-perkara penting, hal-hal yang sangat-sangat perlu kita pelajarin. Yang pertama, kitab ya, Al-Quran dan kitab Al-Hadis serta kitab fikih Islam. Sekarang kita bacakan kitab Sahih Muslim ditulis oleh Imam Al-Munziri ya. Kitabnya warna coklat kemerah-merahan, halamannya sekitar 1300-an. Imam Al-Munziri, Pustaka Aman di Jakarta, sama dengan kitab ringkasan Al-Bukhari. Baik, ini surah Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Ini sababun nuzulnya surah Ad-Duha. Nah, ini surah turun setelah surah Al-Alaq ya, ketika fase Mekah. Jadi riwayat dari Al-Aswad ibn Qais radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Jundab ibn Sofyan radhiyallahu anhu bilang, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit sehingga beliau enggak bangun untuk salat tahajud kira-kira 2 atau 3 malam. Kemudian beliau didatangin oleh seorang perempuan musyrik, perempuan kafir. Perempuan ini bilang, hei Muhammad, saya benar-benar berharap agar setanmu meninggalkanmu. Itu perempuan jahat ya. Ya sejak 2 atau 3 malam saya enggak melihatnya di dekat kamu. Kemudian kata Al-Aswad radhiyallahu an, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang artinya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi, tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu, hei Muhammad, dan tidak pula Tuhanmu membenci kamu. Ini surah yang kita amalkan waktu itu, kita lafazkan beberapa kali ya, lumayan banyak, ketika kita sedang dikasih tugas oleh tuan guru Mas Yanto begitu. Baik, lanjut surah At-Takasur ayat 1. Riwayat dari Abdullah ibn As-Sikhir, dia bilang, saya pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mengucapkan ayat yang artinya Alhaqumut Takasur. Takasur ayat 1 berarti ya. Kemudian Nabi bersabda, manusia mengatakan, oh hartaku, harta gua, kekayaan gua, harta gua. Gitu. Terus Nabi SAW ngelanjutin, hei manusia, nggak ada harta yang kamu punyain, yang kamu milikin, kecuali apa yang telah kamu amalkan terus habis, atau pakaian yang telah kamu kenakan, yang telah kamu pakai terus kusut, atau apa yang telah kamu sedekahkan kemudian menjadi tabunganmu. Gitu. Ya, ini disampaikan kembali bahwa halaman kitab yang kita baca adalah halaman 1312. Baik, lanjut lagi. Surah Al-Insyiqaq. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bilang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang diperiksa amalnya atau perbuatannya pada hari kiamat, maka dia pasti akan disiksa. Gitu. Kemudian Aisyah bertanya, tidakkah Allah telah berfirman yang artinya maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, ini maksudnya pemeriksaan yang penuh rahmat berarti ya.
Lalu Nabi SAW bersabda, itu maksudnya bukan pemeriksaan yang mendetail, tetapi hanya pemeriksaan yang sekilas. Siapa orang diperiksa secara rinci pada hari kiamat, pasti dia akan diazab karena dosanya sangat banyak. Mudah-mudahan kita diperiksa oleh Allah dengan mudah gitu ya, dengan rahmat Allah, dengan dengan kasihan ya dari Allah, dengan keadaan Allah mengasihanin kita begitu. Lanjut lagi surah Al-Mutaffifin. Riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia pernah bilang, Nabi SAW pernah bersabda tentang ayat yang artinya, yaitu ketika hari manusia berdiri menghadap Rob semesta alam. Surah Al-Mutaffifin ayat 6. Kemudian Nabi SAW bersabda, pada hari itu ada orang yang berdiri tergenang, kelelep, tenggelam oleh keringatnya sendiri sampai setinggi kedua telinganya. Ini keadaan hari kiamat nih ya. Ada penjelasan di dalam chapter atau bab syafaat kalau nggak salah gitu ya. Bab syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang surah Al-Jin. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, dia bilang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak melafazkan Al-Quran kepada jin dan beliau juga enggak ngelihat mereka. Pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama beberapa orang sahabatnya menuju pasar Ukaz, yang ketika itu ada penghalang antara setan-setan dengan berita langit. Dan setan-setan tersebut dilemparin dengan benda-benda langit yang berapi. Bintang berarti ya. Ada di surah Al-Buruj kalau nggak salah. Bener nggak? Kemudian setan-setan tersebut kembali kepada teman-teman mereka. Kemudian teman-teman setan itu bilang, kenapa kalian nggak dapat berita dari langit? Setan-setan itu jawab lagi, karena ada penghalang di antara kami dengan berita dari langit. Dan kami ini dilemparin benda-benda langit yang berapi. Ini pasti ada sesuatu kejadian. Pasti ada kejadian. Coba kita keliling dari ujung timur sampai ujung barat. Kita periksa kejadian apa yang telah menjadikan keadaan sekarang ini kita terhalang dari berita langit. Mereka pun pergi keliling bumi dari timur sampai barat. Sementara itu rombongan Nabi SAW bersama sahabatnya melewati arah Tihamah menuju pasar Ukaz. Ketika itu Rasulullah SAW berada di sebuah kebun korma untuk melakukan sholat subuh bersama para sahabatnya. Ketika setan-setan tersebut, maksudnya jin-jin yang masih kafir ya, karena manusia kafir juga setan juga nih. Gitu. Munafik juga setan, orang munafik, orang jahat pun juga setan. Ketika jin-jin tersebut dengar Al-Qur'an, mereka menyimak dengan sungguh-sungguh. Kemudian mereka bilang, ini yang telah menghalangin antara kita dengan berita langit. Kemudian jin-jin itu kembali kepada teman-teman mereka seraya bilang, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan musyrik, tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami, dengan Allah. Allahu Ahad. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, katakan, hei Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an.
Baik, sudah 10 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.